Halo semua, kali ini saya akan membahas tentang besaran dan satuan. Nah, ini pengertian dari besaran. Besaran itu merupakan suatu yang dapat diukur, ya, dan dinyatakan dengan angka. Contohnya adalah panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Jadi, semua yang dapat diukur itu merupakan besaran. Nah, namun kalau dalam besaran fisika itu terdefinisi jika dia itu memiliki nilai dan satuan. Contohnya adalah panjang jalan 10 km, yang dimana nilainya itu adalah 10-nya dan kilometer itu adalah satuannya. Kalau contohnya yang lain, misalkan besaran cinta nih. Kalau cinta dapat diukur nggak ya? Kalau umpamanya diukur menggunakan alat ukur apa? Dan kalau umpamanya nilainya berapa dan satuannya berapa, kan nggak bisa kan ya. Jadi cinta itu tidak termasuk besaran fisika. Nah, definisi satuan itu merupakan ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, contohnya misalkan meter, kilometer itu adalah satuan dari panjang, detik, menit, jam itu satuan dari waktu, gram dan kilogram, dan yang lainnya itu termasuk satuan massa. Sistem satuan ini ada dua, yaitu sistem metrik dan non metrik. Yang metrik itu MKS itu meter kilogram sekon, dan CGS itu sentimeter gram dan sekon. Kalau non metrik itu sistem British, ini adalah sistemnya Inggris, biasanya beda dia. Dan ini adalah sistem internasional. Kalau sistem internasional itu sistem satuan MKS yang telah disempurnakan yang paling banyak dipakai sekarang oleh dunia ya. Jadi dalam SI atau sistem internasional itu ada 7 besaran pokok yang berdimensi dan ada 2 besaran pokok yang tak berdimensi, yaitu yang ini dia. Ya, ada 7 besaran pokok dan besaran pokok tak berdimensi. Jadi ini bisa kalian lihat, yaitu ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ini satuannya, ini singkatan satuannya, dan ini adalah dimensinya. Nah, ini mungkin belum pernah dengar ya dimensi ya, nanti kita akan bahas dimensi. Ya, ini adalah 7 besaran pokok yang ada dimensi, sedangkan yang ini tidak ada dimensinya, yaitu sudut datar dan sudut ruang, dimana satuannya itu adalah radian, dan kalau sudut ruang itu steradian. Nah, ini definisi dari besaran pokok, yaitu besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri dan satuannya telah ditetapkan sebelumnya. Jadi dia itu satuannya itu satu aja ya, berdiri sendiri. Saran saya itu kalau mau belajar tentang besaran ya, karena nanti ada 2 jenis besaran, ada besaran pokok dan besaran turunan. Itu saran saya kalian yang diingat itu aja, itu adalah besaran pokok aja. Yang besaran turunan itu adalah berarti selain 7 ini itu merupakan besaran turunan. Nah, ini dia besaran turunan. Besaran turunan tuh banyak sekali ada besaran turunan. Jadi ini contoh beberapanya, dimana besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ini yang tidak menggunakan nama khusus, dan ini ada nama khusus. Kalau kecepatan itu meter per detik atau per sekon, kalau luas meter kuadrat. Kalau gaya ini ada yang pakai nama khusus, itu satuannya adalah Newton, Joule, Watt, Hertz. Itu sesuai dengan penemunya biasanya. Kayak gaya, siapa yang menemukan? Itu adalah Isaac Newton, maka satuannya adalah Newton. Seperti itu. Ini dia dimensi dari besaran turunan ya, L. Nah, ini panjang kali lebar, L kuadrat, volume L pangkat 3, massa per volume M L. Nah, ini min 3 itu artinya karena volume itu dimensinya L pangkat 3, berarti karena per itu isi minnya, seperti itu. Jadi saya ulang lagi, ini perlu kalian ingat ya. Jadi kalau panjang dimensinya L, massa dimensinya adalah M, waktu T, arus listrik I, suhu θ, intensitas cahaya J, dan jumlah zat itu N. Ini perlu diingat.
untuk belajar tentang dimensi. Nah, ini dia. Ini contoh-contoh yang lain. Jadi ini penentuan dimensi itu biasanya, nah ini dia. Kenapa kita perlu belajar tentang dimensi? Itu adalah karena itu gunanya untuk menurunkan satuan dari suatu besaran, untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metodenya itu adalah penjabaran dimensi. Nah, langsung ke contoh. Nah, ini ada faktor pengali ya. Ini 10 pangkat min 18 itu namanya ato. Nah, ini juga kalian perlu pelajari. Ini singkatan-singkatannya. Ini singkatan-singkatannya. Ini 10 pangkat min 15 itu adalah femto, 10 pangkat min 12 pico, 10 pangkat min 9 itu nano, 10 pangkat min 6 mikro, 10 pangkat min 3 mili, 10 pangkat 3 kilo, 10 pangkat 6 mega, 10 pangkat 9 giga, dan 10 pangkat 12 tera. Ini adalah simbol-simbolnya. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan dimensi dan satuan dalam SI untuk besaran turunan berikut. Yang pertama adalah gaya, berat jenis, tekanan, usaha, dan daya. Yang gaya itu kan rumusnya adalah massa kali percepatan. Massa itu dimensinya adalah M, dan percepatan ya sesuai dengan ini. Percepatan, kita lihat di sini percepatan dimensinya adalah L per T pangkat 2 atau LT pangkat min 2 ya. Jadi bisa pakai ini atau ini. Itu. Jadi nanti dikali, maka gaya itu dimensinya adalah MLT pangkat min 2, dimana satuannya kilogram meter sekon pangkat min 2. Nah, begitu juga yang lainnya ya. Itu contoh yang pertama. Terus ini untuk membuktikan salah satunya, kan tadi membuktikan satuan, ini sekarang membuktikan adalah bahwa dia itu setara ya, membuktikan besaran-besaran, dimana energi potensial itu sama dengan energi kinetik, dan usaha dan energi itu sama dengan kalor juga. Nah, itu contohnya. Maka energi potensial rumusnya kan EP itu sama mgh, massa, gravitasi, dan tinggi, dimana massa itu ini, gravitasi adalah merupakan percepatan, dan tinggi itu ada L. Maka L kali L itu kan kuadrat, L kuadrat T pangkat min 2, ini jadinya dimensinya. Terus energi kinetik setengah mv kuadrat, ini adalah massa M, kecepatan dikuadratkan, LT min 1 ya, dikuadratkan. Nah, setengah ini tidak ada dimensi ya. Kenapa di sini nggak isi setengah? Karena setengah ini bukan merupakan besaran ya, bukan merupakan besaran, jadi dia tidak memiliki dimensi. Maka keduanya EP dengan EK itu memiliki dimensi yang sama, maka keduanya identik. Begitu juga dengan yang ini ya. Nah, selanjutnya itu adalah alat ukur. Nah, alat ukur itu adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran, atau alat yang digunakan untuk mengukur itu termasuk alat ukur. Nah, ini besaran panjang alat ukurnya ini, misal jangka seorang mikrometerskop, massa itu neraca, waktu stopwatch, suhu termometer, kuat arus itu ampere meter, jumlah molekul sal itu tidak ada, dan lintas cahaya itu adalah light meter. Contohnya yang pertama adalah mistar. Nah, dalam alat ukur itu ada namanya skala terkecil dari mistar, yaitu adalah 1 mili. Artinya ini. Jadi ini kan ada garis, garis. Nah, dari 0 sampai garis pertama itu adalah skala terkecilnya. Ya. Jadi kalau dari 0 ke 1 itu kan ada 10 garis. 0 ke 1 itu kan 1 cm. 1 dibagi 10 itu adalah 0,1 cm, sama dengan 1 mili. Itu artinya. Jadi skala terkecilnya adalah 1 mili atau 0,1 cm. Penelitiannya itu adalah setengah dari skala terkecil.
yaitu 0,05 cm atau 0, mm. Nah, kalau jangka sorong itu ketelitiannya adalah 0,1 mili. Ya. Nah, di jangka sorong itu ada dua jenis, itu ada namanya skala utama, ini namanya skala utama, dan ada namanya skala nonius, itu ini. Dimana satuannya adalah senti dan mili. Ya, utama itu senti dan mili. Nonius itu adalah milimeter. Ya, ini skala utama dan yang ini adalah skala nonius. Contohnya, ya. Contohnya ini misalkan, ya. Jadi di sini itu skala utama, ya, cara membacanya itu adalah dilihat ya, ini skala utama, ini adalah skala nonius. Ini skala utama, ini skala nonius. Jadi ini ada angka 0 ya, angka 0. Angka 0 ini sebelah kirinya angka 0 itu adalah angka berapa pada skala utama? Itu merupakan nominal angka skala utamanya. Sebelah kirinya angka berapa? Ini kan 4, ini 4,5 kan, jadi sebelah kirinya itu adalah 4,5, 4,5, 4,6, 4,7. Berarti skala utamanya itu adalah 4,7, satuannya adalah senti. Ini dia 4,7. Ya, sedangkan yang untuk menentukan skala noniusnya itu adalah himpitan antara skala utama dengan skala nonius. Kebetulan di sini yang berhimpit atau yang sejajar ya itu adalah 4. Maka ini adalah 4 mili. 0,4 mili ke senti, jadinya 0, diubah ya satuannya ya, 4,7 ditambah 0,4 mili ke senti kan jadinya dibagi lagi jadinya 0,04 senti sama dengan, maka hasil pengukurannya itu adalah 4,74 senti. Ya, ini dia 0,4 mili diubah dalam senti menjadi 0,4 senti, 0,04 senti. Jumlah ini. Nah, ini alat ukur yang lainnya yaitu mikrometer skrup. Ya, mikrometer skrup sama seperti tadi, itu ada namanya skala utama dan skala nonius. Ini skala utama dan ini adalah skala nonius, dimana satuannya itu sama ya, skala utama dan noniusnya milimeter, ini juga milimeter. Dan ini adalah ketelitiannya atau skala terkecilnya, yaitu 0,01 mm. Caranya itu adalah, nah ini dia, misalkan ini ada sebuah logam ya, menentukan berapa diameternya kan. Nah di sini dilihat skala utamanya ini kan 0, 5 ya, 6, 7, 8. Ini adalah setengah-setengahnya ya. Ini adalah, jadi ini setengah-setengahnya. Ini kan 5, 6, 7, 8, ini setengah. Berarti 8,5. Ya, 8,5 mm itu skala utamanya. Setelah itu yang berhimpit antara ini kan garis skala utama dan ini adalah skala noniusnya. Yang berhimpitnya itu yang berapa? Kebetulan di sini berhimpitnya adalah 40. Ya, 0,40 mm. Terus dijumlah dah. 8,5 ditambah 0,40 sama dengan 8,90 mm. Itu contohnya. Selanjutnya alat ukur massa. Massa itu sebenarnya beda dengan berat ya. Kalau massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan berat itu dipengaruhi. Seperti itu. Ini contoh alat ukurnya itu neraca lengan. Misalkan sebuah balok diukur, dimana di sini ada 3 lengan ya. Ada lengan pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama ini dikatakan bahwa ada 100 ya, 100 gram, ini 20 gram, dan ini 5 gram. Terus dijumlah, maka massa logam itu adalah 125 gram.
Contoh yang lain itu adalah neraca Waus dan neraca lengan sama lengan. Ini alat ukur waktu, ada stopwatch manual, digital, dan jam. Alat ukur suhu ada klinis, termometer klinis, laboratorium, dan termometer digital. Ini alat ukur watt arus. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu adalah angka penting. Nah, ini ada beberapa aturan angka penting ya. Angka penting ini digunakan untuk gunanya adalah dalam pengukuran, atau nanti angka penting ini digunakan dalam perhitungan-perhitungan untuk pembulatan. Seperti itu. Jadi, yang pertama, aturannya semua angka yang bukan 0 itu merupakan angka penting. Contohnya adalah 72,753, berarti dia memiliki 5 angka penting. Terus yang selanjutnya, semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Misalnya 9000,1109 itu memiliki 8 angka penting. Selanjutnya, semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Ya, 3,0000 ini 0 ini merupakan termasuk juga angka penting. Selanjutnya, yang keempat, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting juga, sama seperti yang tadi ya. Terus, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal itu bukan angka penting. Misalkan 47. Ya, ini 4.700.000 ini. Berarti yang 00 ini bukan angka penting. Terus yang selanjutnya, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah bukan angka penting. Misalkan 0, ini. Ini yang ini bukan angka penting, tapi kalau yang sebelumnya ya, yang dimana kalau di sebelah sini dia di depannya itu ada komanya termasuk angka penting, sedangkan kalau yang ini bukan angka penting. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan pada operasi angka penting. Misalkan penjumlahan ya. Yang ini 2,34 itu ada 3 angka penting. Terus 0,345 berapa angka pentingnya? Ada 3 juga angka penting. Kalau dijumlahkan menjadi 2,685. Ya. Nah, di sini kita harus mengubah dia dalam bentuk 3 angka penting. Ya, jadi sini 3 angka penting, ini 3 angka penting, maka nanti hasilnya harus 3 angka penting. Maka dibulatkan menjadi 2,69. Selanjutnya, yang lainnya perkalian, sama juga seperti penjumlahan ya. Jadi yang ini 8,141 berapa angka penting? Ada 4. 0,22 karena ini dia nolnya itu ada sebelah kirinya koma, maka ini termasuk ada 2 angka penting. Kalau dikalikan dapatnya di sini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting. Maka kita harus ubah dia dalam bentuk angka penting yang paling sedikit ini ya. Angka penting yang paling sedikit. Berarti nanti ini dibulatkan menjadi 2 angka penting aja. Maka ditulis menjadi 1,8. Nah, selanjutnya ini juga ya, ini ada 4, ada 3 angka penting. Kalau dibagi menjadi banyak ya angka pentingnya, 1, 2, 3, 4, 5, diubah menjadi yang paling dikit. Yang paling dikit kan 3, maka diubah atau dibulatkan menjadi 3 angka penting ya. Nah, ini aturan pembulatan. Angka 5 atau lebih dibulatkan ke atas ya. Terus angka kurang dari 5 dihilangkan. Terus angka tepat sama dengan 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya itu ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Nah, ini contohnya 2,48 ya, biar diubah menjadi 3 angka penting. 8 ini kan lebih besar daripada 5, maka dibulatkan ke atas. 4 nya itu dia ke atas ditambah 1 jadi 5, jadi 2,45. Ini dia 24,5
4,445, yaitu karena 4 ini kurang dari 5 ya, maka dia dihilangkan. Ini 24,252 dibuat dia jadi 3 angka penting, berarti ini 2 ini adalah angka bulat, maka dia akan, ini kan 5 di sebelah kirinya itu kan 2, dimana ini 2 ini adalah angka genap, maka dibulatkan ke atas jadi 24,3 seperti itu. Dan selanjutnya ini notasi ilmiah ya. Penulisan notasi ilmiah itu adalah cara baku secara umum. Ini angka penting dimana angkanya 1 sampai 10 dan bilangan positif atau negatif. Nah, seperti itu. Ini dia notasi ilmiahnya 10 pangkat 24, berarti 5,98 10 pangkat 24, berarti 24 nya ini itu artinya 10 nya itu atau 0 nya ini ada 24. Jadi 5 kali 5,98 dikali 10 nya ini 0 nya ada 24 tuh 2, 3 sampai 24 gitu. Dan kalau yang ini 4,36 kali 10 pangkat min 6, artinya 4,36 dibagi 10 nya dikali 6 kali, artinya 1 juta ya. Kalau ini di 4,36 dibagi 1 juta. Selanjutnya saya akan bahas tentang besaran vektor dan skalar. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai atau besar dan arah, sedangkan kalau skalar itu hanya besarnya saja. Nah, besaran vektor itu digambarkan berupa garis lurus beranak panah seperti ini. Dan kalau dibuat itu dimana dia tuh ada tanda panahnya di atasnya seperti itu. Nah, sifat-sifat dari besaran vektor itu bisa dipindahkan dan dapat dioperasikan, dimana kalau yang dipindahkan itu tidak mengubah nilai besarnya dan arahnya, dan dioperasikan itu adalah bisa dijumlahkan, dikurangkan, dan juga bisa dibagi dan perkalian. Tapi di SMK itu hanya 2 aja ya kita bahas, yaitu dijumlahkan dan dikurangkan atau diselisih. Ini ada metodenya. Ini metode pertama jajar genjang. Jadi ada vektor A, vektor B. Nah, kalau umpamanya dijumlahkan ya, kita proyeksikan vektor B itu ke sini dan proyeksikan vektor A ke atas, maka kita bisa tarik lurus ya. Maka ini adalah jumlah dari besarannya. Misalnya vektornya A ditambah B. Kalau yang metode poligon itu yang tadi, yang B nya itu dipindah ke sini tapi tidak mengubah besarnya dan arahnya, maka kita juga dapat seperti ini ya, A tambah B ini adalah jumlahnya atau resultannya. Nah, ini perumusannya. Nah, ini perumusannya, yaitu penjumlahan yaitu akar ya R atau resultan, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Sedangkan kalau selisihnya itu adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos theta. Ya, cos ini nanti saya akan tampilkan dia, karena ini adalah cos itu artinya sudutnya ya. Ini kan ada sudutnya nih. Nah, ini sudutnya. Nah, jadi nanti A besarnya berapa dikuadratkan tambah B kuadrat ya, ditambah 2AB cos theta. Nah, untuk ininya nilainya ini dia tabelnya, tapi yang kita akan gunakan itu adalah yang bagian cosnya aja. 1 ini 0, cosnya adalah 1, 30 kalau 30 derajat cosnya setengah K3, kalau 45 setengah K2, dan 60 setengah, dan 90 adalah 0. Nah,
ini contohnya. Ini contohnya dua buah vektor yaitu F1 5 Newton, F2 3 Newton. Jika sudut antara keduanya 60, maka tentukan resultan kedua vektor dengan metode poligon, selisihnya dengan jajar genjang, dan dengan rumus kosinus itu resultannya dan selisihnya. Nah, oke, saya akan contohkan yang C ya. Yang C nya itu adalah resultannya dengan menggunakan rumus. Jadi R seakar A kuadrat B kuadrat ditambah 2AB dikali cos theta. Nah, karena A nya itu adalah 5 dan B nya 3, maka 2 kali 5 kali 3 cos 60 derajat. Ini kan 25, 3 kuadrat 9, 2 kali 5 kali 3 30, cos 60 itu adalah setengah. Ini dia, cos 60 derajat itu adalah setengah. Maka 25 tambah 9, 30 kali setengah ya, 30 kali setengah itu kan 15. 25 tambah 9 tambah 15 sama dengan 49. Jadi R nya itu adalah akar 49 Newton. Nah, akar 49 ini bisa dicari nanti pakai kalkulator ya. Jadi akar 49 itu adalah 7 ya, 7 Newton. Jadi ini dia 7 Newton. Nah, untuk yang lainnya nanti bisa kalian coba ya dengan rumus kalau selisihnya bagaimana. Nah, ini kalau ini dengan metode gambarnya ya, poligon dan jajar genjang. Oke, sekian tentang besaran dan satuan. Terima kasih.